kelompok 2 dipersilahkan untuk ini, untuk menjadi salah satu dari moderator. Maaf ya kalau berisik ya. Monggo kelompok 1 silakan presentasi. Untuk kelompok 2 bisa memilih salah satu untuk menjadi moderator ya. Untuk kelompok 2 sendiri ada Mbak Lulu, Mbak Vira, Mbak Rotul, Mbak Vita, Mbak Herli, Mbak Arista, dan juga Mas Aldi. Bisa dipilih salah satu untuk jadi moderator dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Noris selaku dosen pengampu mata kuliah ekspor dan impor serta teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mempersilahkan kelompok 1 untuk memperkenalkan diri kemudian memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwinda Putri, NIM 001. Perkenalkan, saya Syafaudina Malasari, NIM 002. Perkenalkan, nama saya Galus Nabila Febrianti, NIM 051. Saya Safia Nurul Aziza, NIM 053. Saya Nadia Safianti, NIM 129. Saya Indomesa Ayu, NIM 176. Saya Dini Amelia Devi, NIM 178. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ekspor-impor. Yang pertama yakni mengenai korespondensi. Jadi eksportir ini mengadakan korespondensi atau surat menyurat dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijual. Nah, eksportir ini mengadakan korespondensi atau surat menyurat dalam surat penawarannya itu kepada importir harus dicantumkan nama penjual, pembeli, metode pembayaran, jenis barang, syarat-syarat pengiriman,
Yang kedua yakni mengenai pembuatan kontrak dagang atau sales contract yang apabila importir menyetujui dengan penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir akan membuat dan menandatangani kontrak dagang atau sales contract tersebut. Nah, dalam kontrak dagang tersebut dicantumkan beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya yakni penerbitan letter of credit atau LOC yang merupakan kontrak dagang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka importir akan membuat letter of credit apabila metode pembayarannya menggunakan letter of credit melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan letter of credit tersebut ke bank devisa yang ditunjuk. Selanjutnya bank devisa tersebut akan memberitahukan diterimanya letter of credit tersebut kepada eksportir. Selanjutnya yakni mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya letter of credit tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan juga letter of credit-nya. Selanjutnya, pemesanan ruang kapal eksportir, yang mana memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudra atau perusahaan penerbangan. Nah, perlu dicek kembali bahwasanya perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu pelayarannya. Selanjutnya yakni melakukan picking, jadi stuffing dan loading ke mode angkut darat untuk kemudian melakukan pengiriman barang dengan mode darat ke pelabuhan. Nah, tahap ini sering juga disebut dengan proses stuffing dan juga inland tracking. Selanjutnya, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB, di mana eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor dagang atau PEB tersebut ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. Selanjutnya, proses customs clearance atau proses permohonan izin kepada pihak bea cukai. Di pelabuhan, dokumen ekspor itu diperiksa oleh pihak bea cukai. Nah, apabila diperlukan barang-barang yang diekspor diperiksa juga oleh pihak bea cukai, itu bisa dilakukan oleh pihak bea cukai, dan apabila barang dan dokumen yang menyertai telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai hak untuk menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB di dokumen tersebut dengan NPE atau nota persetujuan ekspor. Nah, dengan persetujuan muat ini, maka eksportir dapat mengajukan izin agar barang yang dapat masuk ke pelabuhan. Nah, selanjutnya setelah barang mendapatkan persetujuan bea cukai, maka selanjutnya adalah proses untuk mendapatkan izin dari pelabuhan agar barang dapat masuk pelabuhan melalui proses pelaporan, penimbangan, dan pengecekan terkait packaging luar atau kontainernya. Hal ini untuk menghindari kondisi overweight serta memastikan barang yang masuk ke pelabuhan dalam kondisi tidak ada yang rusak. Selanjutnya, pemuatan barang ke kapal. Setelah barang masuk ke kapal dalam pelabuhan, selanjutnya barang menunggu datangnya kapal. Segera setelah kapal pengangkut datang, maka barang yang akan dimuat ke kapal untuk selanjutnya pihak pelayaran menerbitkan bill of landing yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Untuk selanjutnya, surat keterangan asal eksportir sendiri atau perusahaan freight forwarder yang memuat barangnya dan mengajukan permohonan ke kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan. Nah, selanjutnya yakni pencairan letter of credit apabila barang sudah dikapalkan, maka dokumen yang harus dikumpulkan oleh eksportir telah lengkap. Untuk selanjutnya, eksportir akan dapat melakukan pencairan letter of credit. Nah, dokumen yang diserahkan ke bank meliputi dokumen utama, pendukung, dan tambahan sebagai dan sesuai yang diminta oleh letter of credit. Hal ini akan menjadi pencairan letter of credit-nya. Untuk yang terakhir yakni pengiriman barang ke importir. Jadi barang ini sudah dalam perjalanan menggunakan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir. Next.
Selanjutnya, prosedur fisik pengangkutan barang. Pengangkutan barang adalah proses barang di suatu tempat lain dengan menggunakan sarana atau produksi tertentu. Menurut area dan media ketika menggunakan item berdasarkan objek yang diangkut, sedangkan tujuan dari ikan adalah untuk meningkatkan Suaranya putus-putus apa sinyal saya ini? Apa apa off kamera aja Mbak biar nggak putus-putus. Selain itu, pengangkutan juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan logistik yang melibatkan perencanaan rute, pemilihan modal transportasi, pengelolaan biaya, dan risiko. Selanjutnya ada prinsip pengangkutan barang. Menurut Taming 2020, terdapat beberapa prinsip utama dalam pengangkutan barang untuk menunjang agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan. Di antaranya yaitu yang pertama, ketepatan waktu. Dalam ketepatan waktu ini, prosedur pengangkutan barang digunakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pemuatan, perjalanan hingga penyerahan berjalan sesuai rencana sehingga barang dapat sampai tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, keamanan. Di sini aspek keamanan merupakan salah satu prosedur yang sangat penting diperhatikan dan harus dipastikan dalam sebuah pengiriman barang agar barang dapat sampai sesuai tujuan, sesuai dengan ketentuan tanpa adanya kerusakan ataupun kehilangan dalam proses pengiriman. Baik, selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Menurut Puyan dan Pusung 2019, efisiensi biaya merupakan biaya yang tidak diperlukan pada saat kita memproduksi maupun tidak memproduksi. Efisiensi biaya dalam pengangkutan barang terletak pada kemampuan perusahaan untuk menekan pengeluaran operasional melalui pemilihan moda transportasi yang tepat, pengaturan rute distribusi yang efisien, serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Lalu selanjutnya ada kesesuaian kapasitas, merupakan hal yang mengacu pada penyesuaian antara jumlah barang yang diangkut dengan kapasitas sarana transportasi yang digunakan. Hal ini penting untuk menghindari kelebihan muatan yang beresiko terhadap keselamatan serta mengurangi biaya tambahan akibat penggunaan sarana yang tidak tepat. Lalu selanjutnya ada dokumen lengkap yang merupakan salah satu prinsip vital dalam pengangkutan barang. Dokumen ini meliputi surat jalan, bill of lading, invoice, serta dokumen kepabean yang berfungsi sebagai legalitas dasar administrasi serta mempermudah proses klaim jika terjadi permasalahan. Next. Lalu selanjutnya ada prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama ada persiapan barang. Dalam persiapan barang meliputi beberapa kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pemeriksaan jumlah serta kondisi barang. Yang kedua yaitu pengemasan sesuai dengan standar seperti menggunakan karton, peti, kayu, ataupun palet. Selanjutnya yaitu pemberian label, barcode, dan kode tujuan. Dan yang terakhir adalah penyusunan dokumen pengiriman barang seperti surat jalan, invoice, dan juga resi. Lalu yang kedua ada pemilihan moda transportasi, yaitu dapat ada pengiriman darat yaitu truk, kereta api atau mobil. Lalu ada pengiriman udara, pesawat terbang, dan ada pengiriman laut seperti kapal laut. Yang ketiga yaitu proses muat barang. Proses muat barang ini terdiri dari tiga, yaitu pemindahan barang ke dalam alat angkut menggunakan tenaga ataupun alat bantu seperti forklift atau kan. Lalu yang kedua ada penataan agar stabil, agar barang tidak mudah terguncang atau rusak. Lalu yang terakhir ada pemasangan pengaman seperti ikatan, segel, serta pelindung. Next.
Baik, selanjutnya prosedur fisik pengangkutan barang. Yang D, perjualan atau transportasi. Atau transportasi. Proses pengangkutan barang dikirim sesuai dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya, disertai dengan pengawasan terhadap kondisi barang, pengawas terhadap kondisi barang, misalnya perawatan suhu pada produk segar agar produk tetap terjaga kualitasnya. Kemudian dilengkapi dengan upaya pengendalian risiko berupa penggunaan asuransi, penerapan sistem GPS, tracking, hingga penyediaan pengawalan apabila diperlukan demi memastikan keamanan serta kelancaran distribusi. Kemudian ada pembongkaran, yaitu pada tahap pembongkaran barang diturunkan dari sarana angkut di lokasi tujuan, kemudian dilakukan pengecekan fisik yang mencakup jumlah, kondisi, serta kesesuaian dengan dokumen pengiriman. Sebelum akhirnya barang dipindahkan ke gudang, penerima langsung diserahkan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan distribusi. Kemudian penyerahan barang, pada tahap penyerahan dilakukan beberapa rangkaian seperti serah terima barang kepada pihak penerima yang disertai dengan proses verifikasi dokumen yang meliputi surat jalan, tanda terima, serta faktur. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan administrasi sebagai bukti bahwa seluruh transaksi pengiriman telah selesai dan sah secara resmi. Next. Kemudian ada dokumen dan administrasi pengangkutan barang. Menurut Max 2023, dokumen dan administrasi pengangkutan barang adalah berkas legal yang berfungsi sebagai bukti transaksi pengendalian logistik dan jaminan kepemilikan dalam proses distribusi. Kemudian surat jalan merupakan dokumen yang menunjukkan asal dan tujuan barang serta rincian barang yang dikirim. Surat jalan ini juga menjadi dasar pemeriksaan barang selama perjalanan dan saat sampai di tujuan. Kemudian faktur dan invoice, faktur atau invoice itu dokumen berisi mengenai rincian nilai transaksi termasuk harga barang, jumlah serta syarat pembayaran yang menjadi dasar pencatatan keuangan maupun akuntansi. Kemudian packing list yaitu menjelaskan mengenai jumlah serta jenis barang yang dikirim, resi ataupun tanda terima sebagai bukti penerimaan. Kemudian packing list ini dapat memudahkan proses pemeriksaan fisik dan pencocokan barang dengan dokumen lain. Next. Kemudian ada dokumen administrasi pengangkutan barang yaitu Consumer Bill of Lading. Dokumen khusus ini merupakan digunakan untuk pengiriman laut yang berfungsi sebagai kontrak pengangkutan antara pengiriman dan perusahaan pelayaran. Bukti penerimaan barang oleh carrier sebagai dokumen kepemilikan dasar yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Dokumen tidak hanya berfungsi sebagai bukti atau pengesahan pengiriman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian legalitas serta jaminan keamanan bagi barang yang diangkut. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan tertata dengan baik, proses pengiriman dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta meminimalisir risiko kerugian bagi pihak pengiriman maupun penerima. Next. Selanjutnya yaitu ada yang namanya ketentuan dan prosedur ekspor impor. Di dalamnya terdapat yang namanya persyaratan administratif. Persyaratan administratif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang pertama dari persyaratan umum yaitu ada yang namanya nomor izin berusaha atau yang bisa disebut dengan NIB. NIB ini merupakan identitas resmi yang diberikan pemerintah melalui sistem online yang berfungsi sebagai identitas tunggal eksportir maupun importir dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua ada yang namanya surat izin usaha perdagangan atau yang bisa disebut dengan SIUP. SIUP ini merupakan surat izin resmi yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga ada angka pengenal importir atau yang bisa disebut dengan API.
tapi ini merupakan identitas khusus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha agar dapat melakukan kegiatan impor. Kemudian yang keempat adalah angka pengenal eksportir atau AP. AP ini identitas resmi yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Yang kelima ini ada yang namanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP ini merupakan nomor identitas yang dimiliki wajib pajak yang digunakan sebagai identitas pajak resmi. Kemudian selanjutnya persyaratan khusus yang pertama yaitu ada yang namanya izin khusus untuk jenis barang tertentu. Izin khusus ini misalnya seperti izin karantina, izin kementerian perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu ada sertifikat asal barang atau sertifikat of origin. Sertifikat of origin ini merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk menyatakan bahwa barang ekspor berasal dari negara tertentu. Kemudian yang ketiga ini merupakan surat keterangan lain yang sesuai dengan jenis barang. Surat keterangan lain ini bisa berupa surat kesehatan, surat makanan atau minuman, atau standar mutu atau SMI. Next. Selanjutnya ada yang namanya jenis barang. Nah, jenis barang ini dapat diklasifikasikan atau kategori barang yang sedang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Klasifikasi jenis barang ini perlu dilakukan agar dapat menentukan aturan, tarif, dan prosedur yang dapat berlaku sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan. Hal ini dikarenakan setiap barang yang diperdagangkan memiliki karakteristik dan resiko yang berbeda-beda. Klasifikasi barang yang pertama yaitu ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini merupakan barang yang dapat langsung dikenakan oleh konsumen, seperti halnya pakaian dan makanan. Kemudian barang yang kedua yaitu barang modal. Barang modal ini merupakan barang yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, seperti halnya mesin dan alat berat. Kemudian yang ketiga ini ada barang bahan baku. Merupakan bahan mentah yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi, seperti halnya minyak dan logam. Kemudian yang terakhir yaitu ada barang berbahaya dan terlarang. Merupakan barang yang dapat berupa narkotika, senjata, dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan bahaya. Next. Selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan ini dapat berupa surat-surat dan bukti tertulis yang harus dilengkapi oleh setiap eksportir maupun importir sebagai syarat administratif dan teknis sebelum melakukan pengiriman barang keluar atau masuk suatu negara. Dokumen-dokumen ini memiliki fungsi sebagai alat verifikasi, pengawasan, dan bukti legalitas dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada yang namanya dokumen umum ekspor. Dokumen umum ekspor yang pertama yaitu ada yang namanya invoice atau faktur penjualan. Invoice ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak eksportir kepada pihak importir. Kemudian yang kedua ada yang namanya packing list. Packing list ini merupakan daftar yang memuat rincian barang yang dikirim meliputi jumlah, berat, ukuran, dan cara pengeplakan barang. Kemudian yang ketiga ada bill of lading atau RW bill. Bill of lading ini merupakan dokumen pengangkutan laut yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Kemudian airway bill ini merupakan dokumen pengangkutan udara yang diterbitkan oleh pihak maskapai penerbangan. Bill of lading dan airway bill ini digunakan sebagai bukti kontrak pengangkutan, tanda terima barang, sekaligus dokumen kepemilikan barang. Kemudian yang keempat ada sertifikat of origin. Sertifikat of origin ini merupakan sertifikat yang dapat membuktikan asal-usul barang ekspor. Yang kelima yaitu ada surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yang merupakan dokumen kepabeanan yang wajib diajukan eksportir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang digunakan sebagai pemberitahuan resmi mengenai barang yang akan diekspor, baik jenis, jumlah, maupun nilainya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya dokumen umum impor. Dokumen umum impor ini merupakan yang pertama ada invoice. Yang invoice ini sama halnya dengan yang ekspor tadi, yaitu memuat detail transaksi pembelian barang dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada packing list, yang berfungsi sebagai memberikan rincian mengenai isi, kemasan, jumlah, dan berat barang yang diimpor. Yang ketiga yaitu ada bill of lading. Yang keempat ada surat pemberitahuan impor barang. Yang merupakan dokumen kepabeanan yang diajukan importir ke Bea dan Cukai yang berisi pemberitahuan mengenai barang yang diimpor untuk keperluan pembayaran bea masuk, PPN impor, PPh impor, dan pengawasan barang masuk. Kemudian ada dokumen tambahan, yaitu yang pertama ada sertifikat karantina. Sertifikat karantina ini biasanya dokumen yang diperlukan untuk barang-barang yang berasal dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang kedua ada surat izin dari instansi yang berkaitan, yaitu merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh suatu pihak lembaga pemerintah yang memiliki wewenang akan suatu jenis barang. Kemudian yang terakhir ada dokumen asuransi, yaitu dokumen yang memberikan perlindungan apabila terjadi sebuah kerusakan atau kehilangan suatu barang selama masa pengangkutan barang. Next. Selanjutnya ada namanya prosedur teknis ekspor dan impor. Yang pertama yaitu ada prosedur ekspor. Prosedur ekspor yang pertama yaitu persiapan dokumen barang. Persiapan dokumen barang ini yaitu berupa tahapan yang harus disiapkan eksportir untuk menyiapkan keseluruhan dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor barang. Seperti halnya menyiapkan invoice, packing list, bill of lading, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada pengajuan surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada tahapan ini, eksportir akan mengajukan surat pemberitahuan ekspor barang kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengkonfirmasi barang yang akan diekspor. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pengawasan barang oleh petugas Bea Cukai. Pada tahapan ini biasanya petugas dari Bea Cukai akan memeriksa dokumen yang telah dilengkapi. Kemudian selanjutnya ada pembayaran bea keluar. Pada tahapan ini biasanya barang yang akan diperdagangkan akan dikenakan tarif bea keluar yang mengharuskan pihak ekspor tidak untuk membayar sesuai tarif yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada pengeluaran barang dari kawasan pabean. Pada tahapan ini biasanya setelah seluruh persyaratan telah berhasil dipenuhi, maka barang yang akan diekspor akan dikeluarkan dari kawasan pabean dan bisa diekspor ke negara yang dituju. Yang terakhir ada pengiriman barang ke negara tujuan. Pengiriman ini yaitu tahapan terakhir, yaitu berupa pengiriman barang ke negara tujuan dengan melalui jalur transportasi yang telah dipilih berdasarkan kontrak perdagangan yang telah disetujui. Selanjutnya ada prosedur impor. Yang pertama yaitu ada pengajuan surat pemberitahuan impor barang. Pada tahapan ini, importir akan mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak direktorat bahwa akan mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan dokumen dan barang oleh pihak Bea Cukai. Tahapan ini pihak Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan pada dokumen. Bila diperlukan, akan juga melakukan pemeriksaan fisik kepada barang yang akan diimpor. Selanjutnya ada pembayaran bea masuk dan pajak impor. Tahapan ini biasanya importir akan dikenakan kewajiban membayar bea masuk serta pajak impor sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran barang dari kawasan pabean, dan yang terakhir pengiriman barang ke importir. Next.
Selanjutnya adalah aspek finansial. Aspek finansial adalah segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, baik berupa perolehan, penggunaan, maupun pengendalian dana dalam suatu kegiatan atau organisasi. Yang pertama ada pajak dan bea cukai. Pajak ekspor hanya dikenakan pada beberapa produk tertentu seperti rotan, kayu, sementara pajak impor dikenakan pada barang yang masuk ke wilayah pabean. Yang kedua ada biaya transaksi dan pembiayaan. Biaya transaksi dalam kegiatan ekspor-impor meliputi biaya pengurusan dokumen, pengiriman, asuransi, serta biaya administrasi bank. Yang ketiga ada manajemen risiko nilai tukar uang. Nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi keuntungan dan biaya dalam perdagangan internasional, sehingga pelaku usaha perlu menggunakan instrumen atau kontrak forward untuk melindungi nilai transaksi dan risiko perubahan nilai tukar tersebut. Yang keempat ada kepatuhan regulasi keuangan. Pelaku ekspor-impor harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pembayaran, pelaporan keuangan, dan perpajakan. Yang kelima ada dampak finansial pada neraca perdagangan. Ekspor yang meningkat akan menambah devisa negara dan memperbaiki neraca pembayaran, sedangkan impor yang terkendali dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir ada pengelolaan arus kas dan pembayaran. Penting bagi eksportir dan importir untuk mengatur jadwal pembayaran dan penerimaan dana agar arus kas tetap lancar, serta penggunaan letter of credit dan dokumen pengapalan yang lengkap menjadi syarat penting dalam proses pembayaran internasional. Next. Hambatan dan kendala. Yang pertama, hambatan kendala regulasi dan perizinan. Proses perizinan dalam ekspor dan impor seringkali mengalami kendala karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu lama sehingga menghambat kelancaran aktivitas perdagangan. Yang kedua ada hambatan bea cukai. Prosedur pemeriksaan yang sangat ketat dan ditambah administrasi yang lambat sering menyebabkan penundaan pengeluaran barang, sementara bea masuk dan pajak yang tinggi menambah beban pelaku dalam usaha proses ekspor dan impor. Yang ketiga ada masalah dokumen dan administrasi. Sering terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen ekspor impor disertai kurangnya pemahaman tentang dokumen yang diperlukan. Yang keempat adalah hambatan logistik dan transportasi. Keterlambatan pengiriman barang akibat masalah transportasi, kerusakan selama pengiriman, serta biaya pengiriman yang tinggi dan influktuatif menjadi hambatan signifikan dalam proses ekspor dan impor. Yang terakhir ada hambatan teknologi dan sistem informasi. Sistem administrasi yang masih manual dan belum terintegrasi ditambah dengan keterbatasan akses maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Satu kendala risiko keuangan dan pembayaran. Seringkali risiko keuangan dan pembayaran menjadi kendala dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kendala yang kedua ada perdagangan internasional. Biasanya dalam kegiatan perdagangan internasional ini akan mengalami kendala berupa adanya tarif bea masuk, kuota impor, regulasi teknis, dan standar kualitas. Yang ketiga ada kendala sumber daya manusia. Seringkali pada kegiatan ekspor-impor ini mengalami kendala pada bagian sumber daya manusia. Hal ini dapat mencakup kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengurus prosedur, dokumen perdagangan, dan negosiasi secara internasional. Yang keempat adalah kendala kepatuhan dan etika. Praktik korupsi dan suap dalam proses perizinan serta bea cukai ditambah dengan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dapat menimbulkan sanksi serius dan menghambat kelancaran kegiatan perdagangan maupun administrasi kepabean. Dan yang terakhir ada kendala lingkungan sosial. Proses pengiriman pengemasan barang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan, seperti peningkatan limbah. Sementara itu, di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap barang impor tertentu juga dapat menjadi hambatan yang mempengaruhi kelancaran distribusi dan penerimaan produk di pasar. Next. Strategi
solusi atau strategi penyelesaian. Solusi atau strategi penyelesaian dalam ketentuan ekspor-impor meliputi peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk mempercepat proses perizinan dan pengawasan, serta penerapan teknologi informasi guna mempermudah administrasi dan transparansi. Selain itu, pelaku usaha perlu diberikan edukasi dan pendampingan agar memahami regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan. Next. Tujuan kegiatan kepabeanan. Dalam kegiatan kepabeanan ini sudah diatur dengan sedemikian rupa dan yang memiliki beberapa tujuan utamanya adalah dengan yang sesuai dengan Pasal 2A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa bea keluar ini dikenakan untuk yang pertama menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri. Selanjutnya, untuk prosedur kepabeanan ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan. Pada kegiatan ekspor-eksportir terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan ekspor barang, yaitu antara lain pemberitahuan ekspor barang atau PEB, kontrak penjualan, letter of credit, polis asuransi, packing list, surat keterangan asal, dan terakhir surat pernyataan mutu. Berikutnya, selanjutnya, setelah beberapa dokumen dilengkapi, maka eksportir dapat melanjutkan prosedur selanjutnya, yaitu yang pertama, eksportir melaksanakan komunikasi dengan importir terkait yang ada di luar negeri untuk melakukan suatu negosiasi komoditi. Dalam hal ini, dengan mencantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, serta dokumen-dokumen pelengkap barang komoditi bersangkutan. Selanjutnya, setelah terjadinya komunikasi dengan importir, apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan, maka kedua belah pihak harus membuat kontrak dagang dengan poin-poin yang disetujui bersama. Lalu setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka importir di sini membuka letter of credit melalui bank yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan mengirimkan letter of credit ini ke bank devisa di negara eksportir, dan kemudian nanti bank devisa yang ditunjuk akan memberitahukan kepada eksportir perihal letter of credit tersebut telah diterima. Dengan diterima LOC tersebut, maka eksportir harus mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir. Tetapi barang yang dikirim harus sesuai dengan apa yang telah disetujui dengan importir. Setelah itu, eksportir wajib barang yang akan diekspor ke kantor kepabean, pemuatan dan juga PEB atau pemberitahuan ekspor barang yang telah terdaftar, dan PEB ini disampaikan paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Setelah itu, melakukan pemesanan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudra agar diperhatikan perusahaan angkutan yang memberi jaminan dalam pengiriman dan melakukan pengiriman barang ke pihak importir terkait. Selanjutnya, adalah dalam bidang impor juga terdapat beberapa prosedur berupa dokumen yang harus disiapkan oleh importir bersangkutan. Beberapa diantaranya yaitu pemberitahuan barang impor, invoice, packing list, bill of lading, dan polis asuransi. Next.
Untuk prosedurnya sendiri yang perlu dilakukan importir setelah barang tiba di wilayah pabean adalah importir, agen atau pihak yang bertanggung jawab atas sarana pengangkut wajib menyampaikan pemberitahuan umum atau PU atas seluruh barang yang dibawa. Dokumen ini disampaikan paling lambat 2 hari setelah sarana pengangkut tiba di wilayah pabean. Pemberitahuan umum berisi antara lain identitas sarana pengangkut beserta penanggung jawabnya, negara asal dan tempat keberangkatan, serta jumlah, jenis, berat, dan volume barang yang diangkut. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dilakukan pemeriksaan kepabeanan terhadap barang impor. Pemeriksaan ini dapat berupa pemeriksaan fisik barang maupun verifikasi dokumen pelengkap. Lalu setelah itu dikenakan bea masuk atas barang impor bersangkutan dan importir wajib melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk pemerintah. Apabila kewajiban kepabeanan telah terpenuhi, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Dengan adanya SPPB, barang impor tersebut secara sah telah mendapatkan izin untuk dikeluarkan dari kawasan pabean dan masuk ke wilayah Indonesia. Jadi perlu diperhatikan bahwa pemenuhan kewajiban kepabeanan hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Hal ini telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan yang menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Ketentuan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas sehingga secara praktis tidak dimungkinkan untuk menempatkan seluruh pejabat bea dan cukai di sepanjang garis pantai maupun setiap lokasi bongkar muat barang. Oleh karena itu, kegiatan administrasi kepabeanan dipusatkan di kantor-kantor yang telah ditetapkan. Secara umum, barang ekspor maupun impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan pemberitahuan pabean mengenai kedatangan sarana pengangkut. Namun dalam keadaan darurat, seperti terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau situasi lain di luar kendali, pembongkaran dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Di sini terdapat studi kasus. Studi kasus membahas mengenai implementasi Enterprise Resource Planning, ERP, dan Supply Chain Management pada PT Nestle Indonesia untuk dapat membantu dalam meningkatkan kinerja operasional dan daya saing pada perusahaan. Di Nestle ini menerapkan sistem ERP melalui sebuah proyek yang bernama Global Business Excellence yang mengintegritaskan pada keseluruhan proses bisnis, dimulai dari pengadaan barang, produksi, distribusi, sehingga dapat memudahkan untuk koordinasi antar divisi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi. Namun, ESM ini diterapkan dengan tahapan yang sistematis, melibatkan supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas,
serta memperlancar proses produksi dan menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, Nestle juga menerapkan adanya reverse logistik yang berguna untuk mengelola produk yang cacat, pengembalian, serta pengemasan ulang demi menekan besarnya biaya dan menjaga kualitas barang. Secara keseluruhan, adanya ERP dan SCM ini mampu untuk membuat operasi Nestle menjadi lebih efektif, efisien, dan kompetitif di pasar persaingan global. Meskipun perusahaan ini tetap perlu untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan tiap konsumen agar dapat terus bertahan dan berkembang. Sekian sesi kami, selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih pada kelompok 1 atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan minimal setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Satu pertanyaan. Minimal satu pertanyaan. Cynthia dulu. Kepada Cynthia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa hambatan dan kendala yang paling sering muncul dalam proses ekspor-impor dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Untuk pertanyaan dari Mbak Cynthia mungkin bisa ditaruh di chat. Okay. Oke. Selanjutnya Mas Randy, silahkan. Sebenarnya izin menyampaikan pertanyaan yang dititipkan oleh Pak Noris ya. Berdasarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, itu dalam menghadapi regulasi dan standar internasional yang semakin kompleks seperti standar keamanan pangan dan label halal, bagaimana PT Nestle Indonesia memastikan kepatuhan dan daya saing produknya di pasar internasional saat ini? Apakah bisa difahami? Bisa. Oke, terima kasih. Di kolom chat ya. Selanjutnya Mbak Risma mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Izin menyampaikan pertanyaan. Saya ingin bertanya ke kelompok 1 mengenai bea cukai. Menurut kelompok 1, bagaimana peran bea cukai dalam memastikan kelancaran sekaligus pengawasan perdagangan internasional saat ini? Sudah itu saja.
Saya kembalikan ke moderator. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagi kelompok yang belum bertanya, silahkan bertanya. Ya, maaf, moderator ini kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita mau menjawab boleh atau tidak? Ye, dipersilahkan Mbak Sofia. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Cynthia tadi, yaitu apa hambatan dan kendala yang paling sering muncul dalam proses ekspor impor dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Hambatan dalam ekspor impor ini yaitu antara lain ada regulasi dan perizinan yang lebih rumit, kendala dokumen dan administrasi, masalah pada bea cukai, logistik dan transportasi, kemudian ada risiko dalam keuangannya, dan keterbatasan pada sumber daya manusianya dan kepatuhan pada etikanya. Untuk mengatasinya ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar instansi, memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi, kemudian edukasi pelaku usaha mengenai hal regulasi, kemudian memberikan insentif serta kemudahan pembiayaan dari pemerintah, dan memberikan penegakan hukum yang lebih tegas lagi. Bagaimana dengan Mbak Cynthia? Apakah sudah terjawab?
Bagaimana Mbak Cynthia? Ya, sudah bisa dipahami. Terima kasih, Mbak Badi. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Pak Noris, yakni dalam menghadapi regulasi dan standar internasional yang semakin kompleks saat ini, seperti standar keamanan pangan dan label halal, dari PT Nestle Indonesia telah menerapkan strategi terpadu untuk memastikan kepatuhan sekaligus menjaga daya saing produknya di pasar global. Dari sisi keamanan pangan, Nestle menerapkan Nestle Management System yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 9001, FF, FSSC 22000, serta standar nasional seperti JPPOP dan BPOM. Jadi sistem ini memastikan setiap tahapan produksi mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk akhir itu memenuhi standar mutu dan keamanan. Selain itu, PT Nestle juga menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH sejak tahun 2009, jauh sebelum kewajiban regulasi diberlakukan secara nasional. Nah, jadi seluruh produk Nestle yang beredar di Indonesia telah memiliki sertifikasi halal dari BP JPH itu sendiri, dan komitmen ini terus diperkuat melalui pengawasan rutin, pembentukan tim halal internal, serta integrasi aspek halal dalam kebijakan perusahaan melalui quality, safety, health, and environment. Selain itu, Nestle aktif melibatkan diri dalam forum halal nasional seperti Indonesia International Halal Festival di tahun 2025. Ini itu saja. Terima kasih. Mana sih? Apakah bisa dilanjut? Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Ini kelompok kita mau menjawab pertanyaan dari Mbak Risma dulu. Oh iya, silahkan. Mohon maaf sinyalnya agak jelek. Ya, izin menjawab pertanyaan untuk Mbak Risma mengenai peran bea dan cukai dalam memastikan kelancaran sekaligus pengawasan perdagangan internasional. Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam kegiatan ekspor impor, yaitu melakukan pengawasan arus barang di kawasan pabean, memungut bea masuk dan bea keluar, kemudian sebagai pemasukan negara, serta mencegah praktik penyelundupan. Selain itu, Bea Cukai juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional agar berjalan tertib, transparan, dan mendukung perekonomian nasional. Untuk Mbak Risma, apakah bisa diterima jawabannya? Apakah dari kelompok lain tidak ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya tidak ada ya Mas Aldi. Ayo Rek, kelompok yang belum bertanya silakan bertanya ya. Soalnya kan sesuai dengan yang kemarin disampaikan sama Pak Noris kan itu setiap kelompok harus bertanya minimal satu. Kalau lebih dari satu tidak apa-apa. Ayo Oh guys, iya, untuk tadi Pak kelompok 2. Noris. Oh iya, silakan. Ayo guys, untuk kelompok 2 dan juga kelompok 5 yang belum bertanya bisa segera bertanya ya. Soalnya juga ini ada rekapan dari Pak Norisnya. Kalau misalnya nggak tanya, nanti nilainya berkurang juga eman ke kaliannya. Untuk Mas Randy dipersilahkan lagi untuk menyampaikan informasinya. Oke, terima kasih. Tadi Pak Noris berhalangan untuk hadir sampai saat ini itu karena Pak Noris sedang berada di luar rumah, di luar rumah sama di luar Ketintang, dan katanya itu HP-nya lowbat. Jadi nggak bisa mendampingi kita sampai akhir di mungkin akhir pertemuan nanti ya. Itu info tambahan dari Pak Noris. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas moderator. Ayo guys, untuk kelompok 2 sama kelompok 5 bisa segera bertanya ya. Kelompok 5 itu siapa aja ya, Mbak Aisyah? Kelompok 5 ada Tri, Milda, Aan, Berlian, Fanya, Anita, sama Anissa. Silahkan Saya tanya. dulu. Ya, saya izin bertanya. Sebelumnya, terima kasih sudah diberi waktu untuk bertanya. Saya izin bertanya mengenai dalam proses ekspor ini kan seringkali ada barang yang rusak ya di perjalanan karena penataan di kontainer kurang tepat. Nah, menurut kelompok kalian nih, bagaimana cara perusahaan itu memastikan barang tetap aman selama pengangkutan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengekspor maupun pengimpor? Sudah. Pertanyaannya mungkin bisa ditulis di kolom chat ya, Mbak Lulu. Bener lemot di sini. Silakan Mbak Fanya untuk menyampaikan pertanyaannya.
Ya baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya ya terkait jasa ekspedisi. Menurut kelompok satu, apa aja sih yang harus benar-benar diperhatikan ya dalam memilih penggunaan dari jasa ekspedisi itu sendiri? Seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, Mbak, Fanya pertanyaannya bisa tulis di kolom chat ya, Mbak. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Lulu mengenai keamanan barang dalam proses ekspor maupun impor. Jadi perusahaan ini dapat memastikan agar barang tetap aman ini dengan beberapa langkah. Yang pertama, menggunakan kemasan sesuai standar internasional, misalnya seperti ISPM 15 untuk kayu, atau kemasan berlapis anti lembab bagi produk pangan, agar tahan terhadap guncangan tekanan maupun kondisi iklim di perjalanan. Lalu yang kedua, penerapan containerization yang tepat melalui teknik penataan barang berdasarkan berat dan ukuran, yakni seperti istilah heavy to bottom, fragile on top, penggunaan bantalan, palet, serta pengikat untuk mencegah pergeseran saat transportasi. Lalu yang ketiga, dapat memanfaatkan teknologi monitoring seperti sensor suhu, kelembapan, dan GPS untuk memastikan kondisi barang sesuai persyaratan, khususnya untuk produk pangan, farmasi, atau bahan sensitif. Lalu yang keempat, pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP logistik yang mengacu pada regulasi internasional, serta pelatihan tenaga kerja agar memahami cara penanganan barang berisiko. Dan yang terakhir, perusahaan biasanya menambah perlindungan asuransi kargo untuk mengantisipasi kerugian jika kerusakan tetap terjadi, sehingga risiko finansial dapat diminimalisir. Untuk Mbak Lulu, apakah bisa diterima? Cukup, Kak. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fanya. Di mana pertanyaannya menurut kelompok satu, apa saja hal-hal yang benar-benar perlu diperhatikan ketika memilih jasa ekspedisi? Menurut kelompok satu, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada biaya pengiriman yang kompetitif dan transparan. Yang kedua ada kecepatan. Di sini waktu pengiriman yang cepat dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada jaminan keamanan, di mana jaminan keamanan ini paket selama proses pengiriman. Yang keempat ada jangkauan.
jangkauan dari jasa ekspedisi yang memiliki jangkauan luas ke berbagai daerah. Yang kelima ada layanan kualitas, pelanggan yang baik dan responsif. Yang keenam ada reputasi, di mana reputasi jasa ekspedisi ini dapat dengan baik dan terpercaya. Yang ketujuh ada asuransi, ketersediaan untuk melindungi paket dari kerusakan atau kehilangan. Dan yang terakhir ada tracking, yaitu kemampuan untuk melacak paket secara online. Bagaimana Mbak Fanya? Mbak bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan terkait diskusi hari ini. Cukup. Sudah cukup Mas Aldi. Ya, Baik, kalau sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Noris dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kelompok 1 pemaparan materinya dan juga teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Absen dah. Saya selaku moderator ingin menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Kini nada. Dari pemaparan materi tentang mekanisme dan prosedur ekspor impor dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kegiatan ekspor impor sangat ditentukan oleh kesiapan dokumen, kemudian keabayanan, kemudian kelancaran proses pengangkutan, serta pengelolaan aspek finansial dan regulasi. Dengan memahami alur dan kendala yang ada, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih optimal dalam menjalankan perdagangan internasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Saya Aldi Tafian Wijaya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah kata dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Randy atau Mbak Ani selaku PJ dari matkul ini. Baiklah, terima kasih kepada Mas Aldi sudah memandu presentasi pada pertemuan kali ini. Di sini saya mau mengabsen teman-teman. Mungkin bisa on mic ya, waktu namanya saya panggil. Oh, sama ini on cam. Yang pertama, Isel Dwinta Putri. Hadir. Kemudian Seva Audina Mailasari. Hadir.
Tri Prajati Junior, Hadir. Milda Rohmatullaili Abin, halo Milda Rohmatullaili Abin, apakah masih di Google Meet? Mungkin dilanjut. Abrarul Nabila Rayes, Hadir. Laura Majesta Ardanti, halo Laura Majesta Ardanti, apakah masih berada di Google Meet? Laura? Maaf, ini Laura. Apa mic-nya nggak bisa? Oh, oke. Lanjut ke Herliana Rusmalinda Zenia. Hadir. Kemudian Arista Nurul Cahyati. Hadir. Oke. Akila Raisa Febrianti. Hadir. Suratul Humiro. Hadir, Ren, hadir. Oke. Gladys Nabila Febrianti. Hadir. Cynthia Delia. Halo. Cynthia Delia. Hadir. Oke. Sofia Nurul Aziza. Hadir. Aisyah Nurul Ilmi. Hadir. Amelia Citra Arianti. Hadir. Berlian Indah Rismawati. Hadir. Syafira Awalusabila. Halo, Syafira. Hadir. Oke. Kemudian Lulu Nur Fauzia. Saya Lulu. Oke. Vika Amarta Mevia Prilia. Hadir. Yusofi Sidra Ainur Rohmawati. Hadir. Ferdi Ardianto. Saya Ferdi. Oke. Erika Della Fitriasari. Hadir. Rismayanti Dwi Indarti. Hadir. Kemudian Siti Lutfiatul Hasanah. Hadir. Nadia Sofianti. Hadir. Aldi Fafian Atawijaya. Hadir. Oke. Ulan Suci Maufiro. Hadir. Vita Yuliandari. Kita hadir. Oke. Anissa Nurholisa. Hadir. Indah Meisa Ayu. Hadir. Fanya Agustina Kobandaha. Hadir. Dini Amelia Devi. Halo, Dini Amelia. Dini. Hadir. Oke. Dan Anita. Hadir. Oke. Saya ulangi lagi yang tadi belum menjawab ya. Milda Rohmatullaili Abin, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Nuhun, Ren. Kemudian Laura Majesta Ardanti, apakah sudah hadir? Laura? Ini Laura masih kepental Jimmy-nya. Oke. Kepental sendiri atau disengaja? Gimana Risma?
aku beda kamar sih, tak jalan ke kamar. Oke. Minta tolong ya. Buatan bareng Suzon. Oh iya, Marlina Rosalina Sawi. Saya tambahkan. Mohon izin Bapak. Halo. Ya, mohon izin. Ini jaringannya kepental. Jadinya belum saya atas nama Laura Majesta. Oh iya iya. Ini Laura kan ya? On cam itu. Nah iya, mungkin bisa on cam buat verifikasi wajah. Halo. Oke. Berarti Laura hadir ya. Laura hadir, milik hadir. Oke, untuk pertemuan pada kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan materinya pada pertemuan ini dan juga Mas Moderator yang telah memandu presentasi dan juga teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.